Sobat Ekopek, jumpa lagi dengan Ibu Cherry. Kita akan jalan-jalan virtual di daerah Mojodoyong. Yuk kita lihat. Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Ibu Cherry. Kita udah lama ya nggak jalan-jalan setelah pandemi. Kita sekarang ada di dusun Tegalrejo. Di Tegalrejo dengan Pak Eko. Kita kebetulan sekarang lagi jalan-jalan di kebun anggurnya Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Irna. Gimana ini? Kayaknya asri sekali ya pohon anggurnya ya. Begini Bu, namanya cuma pemanfaatan potensi kampung. Jadi daripada lahan-lahan kosong terbengkalai bisa kita manfaatkan seperti tanaman anggur dan sebagainya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Pak dengan Sobat Ekopek. Oke. Perkenalkan dulu. Perkenalkan saya Raharjo Eko Suwarno. Dari Tegalrejo, Mojodoyong, Kedawung, Sragen. Awalnya jadi petani. Memang dari almarhum bapak dulu memang petani Bu. Tapi bapak dulu kan petani konvensional. Jadi setelah istilahnya ke depan ini kan ada seperti teknologi dan sebagainya, dan kita lebih mudah mengakses informasi dan sebagainya. Jadi mulai kita bangun untuk pertanian yang lebih maju daripada pertanian dulu Bu. Jadi yang dulu cuma nanam padi, kalau almarhum bapak dulu namanya nanam padi, yang mbuh bati, mbuh rugi, mbuh untung, mbuh enggak, yang penting nanam terus kontinuitasnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, tapi hasilnya kurang tahu juga. Jadi kebetulan saya dibesarkan di keluarga tani, jadi saya juga harus punya istilahnya bangun tani rasional iki, piye carane supaya nibati ini. Lebih gitu. Ini ya. Lebih bermanfaat lagi ya. Betul, Kira-kira Pak, sekarang itu setelah Bapak kan tadi dulunya kan konvensional ya, petani konvensional. Nah, Bapak kan pengen lebih meningkat lagi mungkin hasilnya. Bisa di-sharing nggak Pak ke teman-teman Sobat Ekopek? Gimana sih menjadi petani yang lebih menguntungkan? Kalau petani konvensional kan kita mengerjakan suatu hal yang sama dengan cara yang sama dan hasilnya mungkin sama, kan segitu. Dengan adanya era teknologi sekarang juga teman-teman tani juga harus bisa memanfaatkan seperti informasi dan teknologi yang juga berkembang. Kita juga harus bisa mengikuti Bu. Seperti nun sewu petani-petani yang usianya sampun sepuh. Kan petani kita menurut survei kemarin itu katanya untuk petani itu lebih dari 70% itu usianya lebih dari 50 tahun. Betul. Dan mereka biasanya petani konvensional. Jadi walaupun masih sepuh, sudah sepuh, jadi kalau kita yang muda-muda ini juga mendukung untuk pengaplikasian petani ya, supaya bisa hasilnya lebih memuaskan ya. Juga bisa Bu. Jadi seperti kemarin, seperti tahun-tahun lalu saya tani konvensional dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Tapi setelah saya istilahnya bergabung dengan teman-teman, belajar bareng-bareng dengan teman-teman, pemanfaatan teknologi dan informasi sekarang ini, alhamdulillah Bu, jadi ada seninya tersendiri, lebih asik untuk tani istilahnya tani milenial lah, lebih asik daripada konvensional ya. Betul. Berarti kan untuk petani milenial ini bukan hanya orang tua saja ya yang bisa menjadi petani milenial. Anak muda pun bisa menjadi petani milenial ya. Dan juga hasilnya juga memuaskan ya Pak ya, karena juga didukung dengan teknologi yang sudah canggih sekarang ya. Dimana mestinya anak muda sekarang itu bukannya hanya mengandalkan kerja di perusahaan yang mewah dan wow, tapi dengan petani milenial seperti sekarang ini juga bisa
bisa dilihat hasilnya juga lebih wow ya. Selain ini kan kita sekarang lagi duduk-duduk nih di anggur ya Pak ya. Anggur ini greenhouse. Anggur impor. Greenhouse anggur ya Pak ya. Anggur nggih. Nah, kira-kira ini luasnya berapa Pak? Ini luasan sekitar 750 meter persegi. 750 meter persegi ya Pak ya. Terus dengan varietasnya apa aja ini Pak? Ini kita tanami varietas dengan berbagai varietas. Ada 8 varietas seperti Jupiter yang Ibu pegang seperti ini. Aduh, Jupiter ya, ini kayak merek motor aja ya Pak ya? Ada sensasi permen karet itu. Seperti sirup ya Pak rasanya? Juicy. Jadi ada juga yang transfigurasi, Taldun, Julian, Jupiter, Gosby, Veles, ada beberapa varietas Bu. Karena beda orang kan biasanya beda selera kan ya. Ini impor atau anggur lokal Pak? Ini kita budidaya anggur impor Bu. Tapi kebetulan kan untuk anggur impor ini kita grafting, kita sambung. Yang di bawah ini kita menggunakan anggur-anggur lokal. Oh gitu. Anggur-anggur lokal yang benar sudah yakin adaptif di Indonesia. Jadi kita grafting, kita sambung dengan anggur impor. Bisa juga ya di sistem draftingnya itu seperti apa Pak? Bisa cerita sedikit mungkin? Kita menggunakan anggur lokal untuk batang bawah, baru kita sambung pakai entres impor, gitu. Istilahnya okulasi. Diokulasi ya modelnya ya. Jadi nanti untuk perakarannya kan yang lokal itu sudah adaptif di Indonesia. Terus ini greenhouse ini Pak berapa bulan Pak? Terus misalkan kita mulai menanam pembibitan ya, mungkin dari pembibitan sampai dengan treatment sampai dengan panen. Nah, mungkin kan teman-teman sobat Ekopet pengen tahu nih, siapa tahu nanti banyak yang tertarik, minat untuk menjadi petani milenial. Kebetulan kemarin kita tanam ini Bu bibitnya ini sebanyak 120 pohon dengan 8 varietas. Ini bulan 4 akhir tanggal 22 bulan 4 kita menanam. Sekarang bulan 1 ya, bulan 2 ya, bulan 1 akhir ya, bulan 1 akhir. Berarti kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hampir 9 bulan. Dan 7 bulan kemarin, bulan 12 kemarin kita sudah panen 2 kintal. Menarik sekali ya. Sudah panen 2 kintal dengan kira-kira estimasi aja nih berapa macam varietas 2 kintal itu? 2 kintal jadi 8 varietas ini Bu. 8 varietas 2 kintal. 2 kintal. Gampang-gampang saja satu pohon kita ambil istilahnya 2 kilo gitu. Kan enteng sekali kalau satu pohon 2 kilo. Kalau kita menanam 100 pohon kan sudah 200 kilo, 2 kintal. Perawatannya sendiri butuh treatment khusus atau bagaimana ini Pak? Untuk mendapatkan 7 bulan dengan varietas 8 macam bisa menghasilkan panen yang cukup luar biasa ya. Seperti tanaman yang lain sama saja, asal pupuk kita cukupi, air kita cukupi, istilahnya pengendalian hama dan penyakit kita atasi, dan dengan istilahnya pengamatan dan kasih sayang Bu. Tanaman juga gitu. Perlu kasih sayang juga ya sentuhannya ya. Otomatis kalau betul-betul bagus kita merawat, feedbacknya juga bagus itu. Gitu ya. Selain anggur Pak, kira-kira yang sudah Bapak tekuni untuk petani milenial ini apa Pak? Ini kita juga mengembangkan melon yang di greenhouse. Greenhouse juga ya? Greenhouse juga mengembangkan melon golden. Jadi kalau di greenhouse itu untuk pengendalian hama dan penyakit kita sangat-sangat terbantu dengan adanya greenhouse, seperti naungan plastik UV dan insect net. Bahkan untuk mengatasi gulma kita pakai weed mat, itu kan sudah sangat membantu petani luar biasa. Untuk perawatan mudah sekali. Ini berarti mesti harus ada plastik UV ya Pak? Iya. Plastik UV-nya dari mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Dari Hoki. Dari Super Hoki ya, dari PT Trust ya. Terima kasih sekali Pak. Penyemaiannya untuk yang melon golden sendiri itu butuh waktu berapa lama Pak sampai dengan panen gitu? Apakah singkat seperti anggur atau lebih singkat mungkin? Lebih singkat Bu, lebih singkat lagi. Dari semai biji nanti 5 hari kita pindah tanam ke polybag. Tidak harus polybag, pakai planter bag tambah bagus betulnya. Pakai planter bag bisa juga ya Pak? Tambah bagus Bu. Nah, estimasi panen itu 70 hari. Berarti nanti sekitar 5 hari sebelum
hari raya Idul Fitri kita panen. Sudah panen ya. Melon, nggih. Berarti lebih singkat dari anggur ya, lebih Pak? singkat dari anggur dan bisa kita jadwal untuk panen kita. Kalau kita menanam hari ini berarti 70 hari lagi kita panen. Saya pengen tahu Pak, tingkat rasanya seperti apa ya Pak? Soalnya saya kan sering beli melon tuh, rasanya kan macam-macam ya. Nah itu kalau disemai di greenhouse, perawatan di greenhouse itu untuk melon sendiri seperti apa? Kalau di greenhouse, perawatan kita lebih mudah dan kontrol rasa dan tekstur buah kita bisa mengontrol. Jadi nutrisi yang kita berikan itu betul efektif diserap oleh tanaman karena tidak terganggu dengan curah hujan dan mungkin cuaca yang berlebih kan bisa kontrol. Nutrisi yang kita berikan betul-betul terserap. Jadi kalau kita mengharapkan oh ini breaknya kurang manis ini, breaknya harus ditingkatkan lagi, berarti ada nutrisi yang kita tambahkan untuk membuat melon itu manis. Jadi bisa dikontrol, bisa di berarti program. Ini ya untuk tingkat kadar manisnya atau kadar itu tergantung nutrisi yang kita berikan ya. Tergantung nutrisi. Untuk yang setelah persemaian dipakai di planter bag juga pakai ecopack juga ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya ecopack ini bukan hanya untuk ini ya, ibaratnya kayak tanaman hias ya. Untuk tanaman buah, untuk yang anggur persemaian juga bisa juga ya. Anggur persemaian juga bisa. Seperti kita lihat Ibu ini kan kita juga ini tabulan pot anggur, tanaman buah dalam pot. Juga kita menggunakan planter bag ecopack ini lebih portable. Kan banyak saya semai kalau kebetulan ada saudara ataupun teman ataupun yang menginginkan ataupun langsung aja ya kan lebih portable, tidak seperti bisa dipindah kemana aja ya. Berarti nanti saya bisa ngambil yang ada isinya ya Pak, ada buahnya ya sekalian ya. Jadi bisa dibawa buah sama pohonnya. Sangat menarik sekali ya. Berarti kan memang mungkin Bapak sudah menemukan ya media tanam yang benar-benar mensupport Bapak sebagai petani milenial ya Pak ya. Kalau boleh tahu awal mula Bapak ketemu ecopack sama super hoki ini di mana Pak? Awalnya dulu saya kan memang hobi di tanaman. Saya pakai planter bag warna hitam yang recycle, yang biasa kita pakai itu di tangan kotor semua. Ya. Mas Firdaus singgah ke rumah, sini Mas ngopi sama saya Mas, saya bilang begitu pas kebetulan siang hari panas-panas kita ngopi Mas. Mas Firdaus cerita bahwa pakai ecopack lebih bagus Pak, lebih bagus, bukan barang recycle seperti ini dan lebih elegan. Harganya juga murah kok kan gitu. Terus kita tertarik untuk berkenalan dengan ecopack. Bukan cuma planter bag Mas, jadi untuk plastik UV juga kita ada ya. Dari Witmed juga kita ada, bahkan dari compost bag dan sebagainya juga ada. Oh ngoten Mas. Jadi saya langsung bergabung dengan ecopack kemarin yang sama Mas Firdaus. Kira-kira minat customer ecopack sendiri seperti apa Pak di sekitar Bapak, mungkin daerah sekitar Bapak ya? Kira-kira petani-petani sekitar itu sudah tergugah belum memakai produk-produk ecopack? Iya Bu, kebetulan sekarang sudah mulai termotivasi dengan istilahnya penggunaan ecopack ini. Kalau dulu kita pakai planter bag yang dari bahan recycle, nun sewu yang tangan kotor semua kotor ya, Pak, ya. Bahkan mungkin dicuci aja nggak hilang-hilang ya. Ukuran yang tidak presisi otomatis kan mengurangi mengurangi estetika. Jadi setelah kami mengenalkan ecopack, antusias luar biasa. Oh iya, tambah cantik kalau kita pakai ecopack yang ukurannya presisi, gitu. Dan ukurannya mungkin varian ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan petani-petani ya. Ukurannya lebih lengkap. Mungkin Bapak bisa kasih pesan dan kesan buat sobat-sobat ecopack nih, tentang gimana menjadi petani anggur milenial, melon dan sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin petani itu bisa dianggap golongan yang terbelakang gitu kan. Mungkin Bapak bisa memberikan petani milenial itu seperti apa toh? Jadi monggo kita patahkan asumsi bahwa petani itu terbelakang dalam artian segalanya. Monggo kita patahkan bahwa asumsi seperti itu, bahwa petani itu salah satu profesi yang bergengsi. Jadi
tidak harus kita malu ataupun kita itu riku untuk bergabung menjadi seorang petani. Petani profesi yang bergengsi. Berarti setuju ya kalau Setuju. petani milenial itu bukan suatu pekerjaan yang sulit ya, karena semua sudah ada teknologinya. Sudah ada dan teknologinya. semua bisa kita pelajari. Sudah kelihatan semua ya Pak. Hasilnya pun sudah bisa dirasakan ya. Bahkan seperti melon kemarin yang di depan itu Bu, kalaupun saya jalan-jalan istilahnya ke Jogja, ke Solo, kemana, saya bisa menyiram via HP kan gitu. Jadi nanti secara otomatis sudah tersiram sendiri walaupun saya tinggal pergi kemana-mana. Gimana itu Pak caranya? Pakai nanti aplikasi. Ada modul untuk pakai aplikasi. Nah ini sobat Ekopack semua sudah canggih ya, jadi petani sekarang ada aplikasinya. Oke, terima kasih ya Pak Eko ya untuk bincang-bincangnya siang ini. Terima kasih. Sukses selalu sebagai petani milenial. Amin, amin. Semoga kita bisa jumpa lagi di jalan-jalan Ekopack selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sobat Ekopack, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Sampai jumpa di jalan-jalan Ekopack selanjutnya. Dah.